Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang baru, yaitu bentuk aljabar. Nanti pada pembahasan kali ini adalah operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Mari kita ikuti dengan seksama. Bentuk aljabar. Pengertian untuk bentuk aljabar merupakan suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Jadi nanti kita akan mengenal huruf-huruf ya anak-anak. Ini ada kata huruf ya, huruf-huruf. Contohnya seperti apa? Mari kita lihat contohnya. Contoh yang pertama adalah 2x ditambah 5. Nah, ini ada 2x-nya ya, ini 2x. Contoh lagi yang kedua, yaitu 4y dikurangi 6. Nah, ini ada 4y-nya ya. Ini yang menjadikan bentuk aljabarnya. Dan seterusnya. Bentuk aljabar, mari kita lihat. Misalnya, buatlah model bentuk aljabar dari adik mempunyai kelereng dan bola, jumlahnya ada 15 buah. Dibuat model bentuk aljabarnya menjadi seperti apa? Mari kita lihat anak-anak. Misalnya, untuk kelereng itu kita beri nama X. Kemudian untuk bola kita beri nama Y. Maka bentuk aljabarnya menjadi X ditambah Y sama dengan 15. Ya. Unsur-unsur dalam bentuk aljabar itu ada apa saja? Mari kita lihat. Yang pertama adalah variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Biasanya dilambangkan dengan huruf A, B, C, D, dan seterusnya ya anak-anak. Contohnya seperti ini. 2Y ditambah 4, maka variabelnya adalah Y. Nah, ini yang namanya variabel adalah Y-nya ini. Ya, Y-nya namanya variabel. Contoh yang berikutnya adalah 3X dikurangi 6. Maka variabelnya adalah X. Contoh yang lain lagi tentunya masih banyak. Kita bisa mencari sendiri ya. Oke. Cukup mudah ya anak-anak. Variabel itu apa? Cukup jelas. Oke, lanjut. Unsur yang berikutnya adalah konstanta. Konstanta itu yang mana? Konstanta adalah bilangan yang tidak memuat variabel. Contohnya seperti apa? Mari kita lihat. 2Y ditambah 4, ini ya. 2Y tadi, ini Y-nya kita sudah punya namanya sendiri. Namanya adalah variabel. Nah, konstanta adalah bilangan yang tidak memuat variabel. Maka karena 2 ini memuat variabel, maka 2 ini bukan konstanta. Jadi konstantanya adalah 4. Nah, gitu ya anak-anak. 3X dikurangi 6, konstantanya berapa? Konstantanya bukan 6, tapi negatif 6 ya anak-anak. Ya, gitu caranya. Dan seterusnya. Yang berikutnya masih unsur bentuk aljabar, yaitu koefisien. Koefisien itu apa sih? Koefisien adalah bilangan yang terletak di depan variabel. Berarti nanti dia selalu membawa variabel. Maka bilangan yang membawa variabel inilah yang disebut dengan koefisien. Contohnya, 2Y ditambah 4, maka koefisiennya adalah 2. Kalau 4 tadi disebut apa anak-anak? Iya, konstanta. Yang berikutnya, 3X dikurangi 6, maka koefisiennya adalah 3 yang ada variabelnya, dan seterusnya. Oke, masih unsur yang lain yaitu suku. Apa itu suku?
Suku dalam bentuk aljabar adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau kurang. Ya, itu namanya suku. Ya, jadi suku itu ini ya, penghubungnya adalah jumlah atau kurang. Contoh. Nah, di sini kita akan mengenal beberapa macam suku dulu, yaitu suku 1, ya, contohnya adalah 3Y, negatif 4, negatif 7AB, dan seterusnya. Ya, kita lihat macam-macam suku bentuk aljabar. Suku 1 tadi kita sudah kenal. Kemudian yang berikutnya adalah suku 2. Suku 2 biasa disebut dengan nama binom. Ya, binom. Contohnya 2Y ditambah 4, ini 2 kelompok ya ini. Ini 2Y ditambah 4, ini ada 2. Maka ini disebut dengan suku 2 atau binom. Suku 2 yang lain yaitu 3X dikurangi 6. Ini terdiri dari 2 kelompok. Ya, kelompok 3X dan kelompok negatif 6. Kelompok 2Y dan kelompok 4. Ini disebut dengan binom. Ya, terdiri dari 2 suku. Suku 3 disebut dengan trinom. Contohnya, iya, saya punya contoh 2Y ditambah 4X dikurangi 8. Ini ada 3 kelompok, ini, dan ini. Ya. Maka kelompok inilah yang disebut dengan suku. Maka karena ada 3 suku, maka disebut dengan suku 3. Ini suku, ini suku, ini suku. Maka ini disebut dengan 3 suku, dan seterusnya. Catatan untuk bentuk aljabar yang terdiri dari lebih 2 suku disebut dengan suku banyak atau polinom. Ya, nanti kita menyebutnya dengan istilah polinom, banyak suku. Ya, trinom 3 suku, binom 2 suku. Kalau sukunya banyak, polinom. Yang berikutnya adalah suku-suku sejenis. Apa itu suku-suku sejenis? Suku-suku sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel yang sama. Jadi penunjuknya sukunya sama jika variabelnya sama. Bukan konstantanya, bukan koefisiennya. Contoh, 3Y dan negatif 7Y ini sejenis. Mana yang menyatakan sejenisnya adalah variabelnya yaitu Y dan Y. Ya. Yang berikutnya 2P dan 3P. Mana yang menunjukkan sejenisnya? P dan P. Ya. Negatif 5T dan negatif 2T. Mana yang menunjukkan sejenisnya? T dan T. Ya. Oke, dan seterusnya. Baik, kita masuk ke operasinya, anak-anak. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan suku aljabar ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah suku-suku yang dijumlahkan atau dikurangkan nanti, ya, dijumlahkan atau dikurangkan harus sejenis. Ya, kalau tidak sejenis maka tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Ya, penunjuk sejenisnya adalah di variabelnya. Oke, contoh 3A ditambah 5A dikurangi 6. Siapa yang bisa dijumlahkan anak-anak? Yaitu 3A dan 5A. Ya. Maka 3A ditambah 5A itu untuk mencari koefisiennya 3 tambah 5. 3 tambah 5, 8. Kemudian nanti variabelnya A tinggal mengikuti, maka diperoleh hasil adalah 8A dikurangi 6. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini jangan digabungkan lagi. Ini sudah bentuk paling sederhana. Kenapa tidak bisa dikurangkan? Karena jenisnya berbeda, ya. Ini sudah selesai, ya. Jangan
8A dikurangi 6 nanti hasilnya 2A, itu salah ya. Oke, lanjut. Misalnya saya punya 3X ditambah 7Y dikurangi 5X dikurangi 8Y sama dengan berapa? Mari kita lihat anak-anak. Nah, 3X ditambah 7Y dikurangi 5X dikurangi 8Y nanti harus kita kelompokkan dulu yang sejenis. Mana yang sejenis? Yaitu 3X dan 5X. 3X, ini diambil 3-nya, dikurangi 5, X-nya mengikuti di luar kurungnya ya. Ini variabelnya mengikuti di luar. Kemudian 7 ditambah ini usahakan agar tidak terjadi kekeliruan, maka penghubung kelompok depan dan kelompok belakang ini saya menggunakan operasi tambah biar tidak terjadi kekeliruan. 7 dikurangi 8 diikuti dengan variabelnya Y, maka diperoleh hasil yaitu 3 dikurangi 5 negatif 2, X-nya variabelnya masih mengikuti, 7 dikurangi 8 negatif 1, variabelnya Y mengikuti, maka hasilnya sama dengan negatif 2X ditambah negatif Y, 1, koefisien negatif 1, satunya tidak usah dituliskan, maka hasilnya sama dengan negatif 2X dikurangi Y. Positif kali negatif hasilnya negatif. Ini sudah kita bahas di operasi penjumlahan bilangan bulat. Dan perkaliannya ya Nana. Oke, yang berikutnya, bagaimana kita akan mengoperasikan 5X dikurangi 4Y ditambah 3 kelompok depan atau dalam kurung, dikurangi dalam kurung yang kelompok belakangnya, 3X ditambah 2Y dikurangi 4 sama dengan berapa? Nah, hati-hati anak-anak kalau pengurangannya nanti adalah operasinya adalah pengurangan, ini harus hati-hati. Ya, mari kita kerjakan dulu. 5X dikurangi 4Y ditambah 3 dalam kurung dikurangi dalam kurung 3X ditambah 2Y dikurangi 4. Nah, untuk agar tidak terjadi kekeliruan di yang bagian belakang, kelompok yang belakang anak-anak, nanti kalian harus mengalihkan distribusi. Negatif ini kita kalikan ke sana, kita kalikan ke sana, kita kalikan ke sana, sehingga nanti diperoleh hasil. Yang depan kurungnya kita lepas kurungnya menjadi 5X dikurangi 4Y ditambah 3 ini tetap. Nah, yang belakang kurungnya hilang menjadi negatif kali 3X menjadi negatif 3X. Negatif kali 2Y, negatif 2Y. Negatif kali negatif 4, negatif kali negatif hasilnya positif, berarti tambah 4. Hati-hati kalau ada pengurangan dalam kurung. Nah, kemudian kita kelompokkan yang sejenis 5X dengan negatif 3X, negatif 4Y dengan negatif 2Y, ditambah 3 ditambah 4. Hasilnya sama dengan 5 dikurangi 3X dalam kurung ditambah negatif 4 dikurangi 2Y dalam kurung ya, ditambah dengan dalam kurung 3 tambah 4. Sama dengan dalam kurung 5 kurangi 3 2X ditambah negatif 4 dikurangi 2 negatif 6Y ditambah 7. Oke, hasilnya sama dengan ya 5 kurangi 3 2 negatif 4 dikurangi 2 negatif 6 3 tambah 4 7. Oke, 2 kali X 2X positif kali negatif 6 kali Y 6Y tambah 7. Oke, begitu ya anak-anak. Kita lanjut. Kita masih ada lagi satu soal yang kita nanti mungkin ketemu soal yang seperti ini anak-anak. Hasil dari 3X ditambah 7Y dikurangkan dengan 5X dikurangi 8Y adalah titik-titik. Nah, ini siapa yang dikurangi anak-anak? Ini kalau ada yang seperti ini, maka kalau ada seperti ini, yang dikurangkan itu ditaruh di belakang, sehingga
diperoleh 5X dikurangi 8 dikurangi dengan 3X ditambah 7Y. Nah, itu ya anak-anak. Hasilnya berapa? Kalau kita lepas kurungnya berarti yang depan 5X dikurangi 8Y tetap. Negatif kali positif negatif, berarti negatif 3X. Negatif kali positif negatif 7Y. Nah, kemudian kita kelompokkan. 5X dikurangi 3X ditambah dalam kurung negatif 8Y dikurangi 7Y. Ya, kemudian kita distribusikan, kita keluarkan variabelnya. 5 kurangi 3X ditambah negatif 8 dikurangi 7Y. Hasilnya adalah 5 kurangi 3 adalah 2X ditambah negatif 8 kurangi 7 negatif 15Y. Kemudian kita kalikan, hasilnya menjadi 2 kali X 2X, positif kali negatif negatif, 5 kali Y 5Y. Oke, begitu ya anak-anak caranya. Cukup mudah ya. Oke, saya kira kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf bila terjadi kesalahan dalam saya menyampaikan, baik itu tutur kata saya atau tulisan saya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.